Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Jumpa lagi di Ado Reaction. Kali ini kita akan menyaksikan keterangan pers dari Bapak Prabowo Lur ya, yang mengisukan tentang kenaikan PPN 12%. Ternyata itu tidak semua ke barang-barang Lur ya. Bapak Prabowo di sini menjelaskan yang naik PPN-nya 12% itulah hanyalah barang-barang mewah Lur ya. Gimana kelanjutan beritanya? Ayo langsung kita cek tidak sama-sama Lur. Cek tidak. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Sri Mulyani juga Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya. Shalom salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, teman-teman dari media, saudara-saudara sekalian. Sore hari ini dari sejak jam 3.50 kurang lebih saya hadir mengikuti rapat tutup tahun dari Menteri Keuangan dan jajarannya. Jadi pada hari ini jajaran Kementerian Keuangan mengikuti arus masuk uang ke pemerintah Indonesia dari perpajakan, dari bea cukai, dari PNBP, ya. Kemudian karena tepat pada waktu nanti kosong-kosong, berarti tahun anggaran 2024 ditutup. Tadi saya diberi paparan oleh Menteri Keuangan pelaksanaan dari APBN 2024 dan alhamdulillah di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh penekanan terhadap perekonomian dunia seluruhnya, yang mempengaruhi harga-harga komoditas, yang ujungnya mempengaruhi penerimaan kita, juga mempengaruhi harga-harga minyak dan gas. Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, dengan bijak, dengan hati-hati, dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola. Dalam hal ini juga saya kira ada baiknya juga saya menyampaikan beberapa hal tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang mungkin masih ada suatu keraguan-raguan atau suatu pemahaman ya yang tepat, sehingga saya setelah koordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain, saya merasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12% ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berarti ada undang-undangnya Lur ya. Harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022.
Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Saudara-saudara, sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Ya Lur ya, di sini Bapak Prabowo menjelaskan karena memang menaikkan PPN 12% ini menurut undang-undang itu Lur ya. Jadi Bapak Prabowo di sini menaikkan bukan karena seenak perutnya sendiri, karena memang ini sudah ada di undang-undang ya Lur ya. Memang Bapak Prabowo kita kenalkan sebagai presiden yang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 Lur ya. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo pasti itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini Lur ya. Memang ya itu kan untuk tarif PPN ini kan 12% ini untuk barang-barang yang mewah Lur ya, dan jasa mewah juga. Bukan untuk rakyat kecil, tapi dampak keuntungannya nanti pasti akan berdampak yang merasakan itu rakyat kecil Lur ya. Itu sangat luar biasa kalau menurut gua. Kita lanjut. Oke. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak. Ya benar. Selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi. Oh, jauh. Itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku.
Ya di sini jelas ya, ternyata memang usahanya barang-barang yang mahal dan juga jasa mahal dulu yang dinaikkan jasa PPN-nya seperti pesawat jet. Terusnya kapal persiar juga rumah-rumah yang mungkin rumah-rumah yang di atas 1 M atau lebih loh ya, yang ditaikkan PPN-nya oleh Bapak Prabowo. Jadi seperti gue bilang tadi, Bapak Prabowo menaikkan PPN ini untuk orang-orang kaya yang akan merasakan dampak kebaikannya adalah masyarakat kecil loh ya. Kita lanjut. Ya, saya ulangi. Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, ya, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. 0%. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Ya. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt. Pembiayaan industri padat karya, ya. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Oke lur ya, itu tadi kita dengar keterangan pers dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang menerangkan kenaikan PPN ini hanya dikenakan untuk barang-barang mewah dan juga jasa mewah lur ya, bukan untuk rakyat menengah ke bawah atau rakyat kecil lur ya. Karena memang orang-orang kaya kan lebih gampang mencari duitnya dan juga masih banyak pengusaha perusahaannya juga gampang cari uangnya lur ya. Jadi wajarlah untuk dikenakan biaya PPN lebih mahal karena memang mereka juga kehidupannya hedon lur ya. Dan itu juga pasti untuk masyarakat kecil ke bawah lur ya, untuk mensejahterakan yang pastilah yang merasakan nanti rakyat kecil lur ya, menaikkan pajak orang-orang kaya. Ya menurut gue di sini Bapak Prabowo pintar sekali ya mensiasati setiap langkah yang dilakukan Bapak Prabowo selalu untuk rakyat ya, bukan untuk partai sendiri, karena memang Bapak Prabowo yang kita tahu menjalankan tugas-tugas negaranya selalu apa kata Undang-Undang Dasar 1945 loh ya. Bapak Prabowo tidak pernah keluar dari itu karena memang Bapak Prabowo disumpah untuk menjalankan undang-undang itu sendiri lur ya. Dan Bapak Prabowo sangatlah tekun dengan sumpahnya itu dan sangatlah berjiwa nasional sekali lur untuk merealisasikan segala janji-janji yang kawannya dulu. Luar biasa. Pokoknya kita dukung terus Bapak Prabowo lur. Sekian resenar gua kali ini, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.